Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dakwah pada hari ini tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang ditunjukkan dan impikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tempat dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Berbeda dengan konsep di atas, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu dan hikmah adalah Allah. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia? Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter atau tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian yakni suci dari dosa dan telah beragama yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum Surat ke-13 ayat 30. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar.
mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh ke lingkungan. Bagaimana membangun tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar? Sebagaimana telah diketahui bahwa misi utama Rasulullah SAW seperti halnya rasul-rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul. Makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang cintai kecuali Allah, tidak ada yang berhak diminta tolong atau bantuan kecuali Allah, tidak ada yang harus dituju kecuali Allah, tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang harus dimintai ridhonya kecuali Allah. Rasulullah bersabda, La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk ke bentengku, maka ia aman dari azab. Al-Hadis. La ilaha illallah adalah sebuah kalimat thayyibah yang digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah. Batangnya berdiri tegap dengan kokoh, yang dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Makna ayat secara majasi bahwa jika akarnya baik, maka buahnya pun baik dan lebat. Dan sebaliknya, jika akarnya tidak baik, maka buah pun tidak akan ada. Demikian juga jika tauhidullahnya benar, maka segala sesuatu menjadi baik dan benar. Tetapi jika tauhidnya tidak benar, maka aktivitas yang ia lakukan menjadi tidak berharga, sia-sia dan mubazir. Allah berfirman, Allah mendukukan hak-hak orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Quran Surat Ibrahim, surah ke-14 ayat 27. Yang dimaksud ucapan yang kokoh adalah kalimat tauhid, yakni kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas, pasti ia masuk surga. Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud keikhlasan itu? Rasulullah SAW menjawab bahwa kalimat itu bisa menghalangi orang itu dari hal-hal yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Hurairah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, aku menduga, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang bertanya tentang hal ini sebelummu. Namun, karena aku melihat betapa bersungguh-sungguh engkau dalam mencari hadis, maka aku beritakan bahwa manusia yang paling bahagia dengan mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan bahwa kunci surga itu adalah kalimat La ilaha illallah. Menurut ahli makrifat, yang namanya kunci haruslah sesuatu yang punya gigi, karena kunci ada giginya, maka ia dapat dipakai membuka pintu. Di antara gigi kunci surga itu adalah lisan yang berzikir, suci dari dusta dan ghibah. Lalu hati yang khusyuk, suci dari hasad dan khianat. Perut yang bersih, suci dari makanan yang haram dan syubhat. Dan anggota badan yang disibukkan dengan berkhidmat kepada Allah dan suci dari maksiat dan dosa-dosa. Betapa tauhidullah sangat prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Muhammad mengingatkan manusia agar terhindar dari hal-hal yang merusak tauhidullah. Perkara yang dapat tauhidullah adalah syirik. Allah berfirman, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman, surat ke-13 ayat 13. Sebagaimana telah Anda maklum bahwa syirik terbagi dua, ada syirik akbar besar dan ada syirik akbar kecil. Syirik akbar adalah menyekutukan Allah dengan selainnya, adapun syirik asyhar ada riya dalam beramal. Allah berfirman, barang siapa menghendaki bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal dengan amal saleh dan jangan menyekutukan Tuhan dengan apapun dalam beramal. Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-17 ayat 79. Bagaimana nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan? Mengapa jiwa tauhid penting? Sebab jiwa tauhid adalah modal hidup yang dapat mengatur manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh, jiwa tauhid penting.
Allah sebagai Rob telah menanamkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semenjak mereka berada di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya, yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-Araf, Surat ke-7 ayat 179. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai universal itu merupakan metode dan strategi untuk menggapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah as-sidah, kejujuran, al-amanah, al-adalah, al-huriyah, kemerdekaan, al-musawah, persamaan, tanggung jawab sosial, at-tasamuh, toleransi, kasih sayang, tanggung jawab, lingkungan, tabadul ijtimah, saling memberi manfaat, at-taharum, kasih sayang, dan lain-lainnya. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan termaksud mustahil tanpa landasan agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik dan syirik adalah landasan teolis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Unzur maqalah wala tazur manqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.